Pernahkah kamu membayangkan seperti apa bintang-bintang di galaksi yang sangat jauh? Para peneliti umumnya hanya bisa melihat bintang-bintang yang paling terang. Jadi dengan data yang berhasil mereka kumpulkan, mereka mengira bintang-bintang ini memiliki ukuran dan berat yang sama dengan bintang-bintang yang ada di galaksi kita. Tapi sulit untuk menjelajahi ruang angkasa di sekitar kita. Saat mempelajari bintang-bintang di galaksi lain, mereka seperti sedang melihat semut kecil yang sedang merayap di atas daun. Tidak mudah, tapi beberapa model baru yang canggih memungkinkan mereka menemukan lebih banyak informasi tentang galaksi-galaksi jauh. Mereka menggunakan teleskop besar untuk mempelajari cahaya dari 140.000 galaksi yang berbeda. Beberapa di antaranya berjarak miliaran tahun cahaya dari kita. Mereka menyadari bahwa bintang-bintang di galaksi jauh sebagian besar lebih besar daripada bintang-bintang di Bima Sakti. Bintang-bintang itu juga lebih berat. Hal ini penting untuk diketahui karena masa bintang memberitahu kita banyak hal tentang alam semesta. Misalnya, kalau kamu mengubah masa bintang, kamu juga mengubah jumlah lubang hitam dan supernova yang terbentuk. Galaksi-galaksi itu seperti keluarga besar bintang, dan ada pola menarik yang bisa kamu lihat di alam semesta. Galaksi-galaksi besar berhenti membuat bintang baru, sedangkan galaksi-galaksi kecil terus membuat bintang baru setiap saat. Berat dan massa di luar bumi itu rumit. Kamu tidak bisa begitu saja menimbang planet, bintang, atau objek luar angkasa lainnya. Umumnya, ketika kamu berada di atas timbangan, timbangan itu mengukur seberapa kuat gravitasi planet kita menarikmu. Di bumi, kamu memiliki berat tertentu, katakanlah 68 kg. Tapi kalau kamu bisa berteleportasi ke Jupiter sekarang, timbangan yang sama tiba-tiba menunjukkan angka 172 kg. Jangan khawatir, bukan berarti berat badanmu bertambah secara ajaib. Hanya saja, Jupiter memiliki tarikan gravitasi yang lebih kuat, yang secara otomatis membuatmu merasa lebih berat. Kalau kamu tidak suka dengan angka di sana, kamu bisa pergi ke Merkurius. Di sana, beratmu cuma 30 kg. Jadi, massa dan gravitasi saling berhubungan. Bagaimana tepatnya? Katakanlah kamu punya taman bermain dengan komedi putar di tengahnya. Kamu ingin tahu seberapa berat komedi putar tersebut, tapi tidak ada timbangan ajaib yang bisa digunakan untuk memeriksanya. Sebagai gantinya, kamu mengundang beberapa teman untuk bermain di atasnya. Saat mereka menaiki komedi putar dan mulai berputar-putar, kamu akan melihat bahwa semakin cepat komedi putar berputar, semakin sulit bagi mereka untuk bertahan. Ini menunjukkan kalau komedi putar itu pastilah cukup berat. Para astronom juga melakukan hal yang sama ketika mengamati objek-objek di ruang angkasa. Mereka mengamati berapa lama waktu yang dibutuhkan planet, bintang, atau bahkan seluruh galaksi untuk mengitari sebuah objek pusat. Mereka mengukur waktu dan juga mencari tahu jarak antar objek. Dan dari situlah mereka bisa menghitung massa objek pusat yang bisa berupa planet. Ini seperti mengayunkan yoyo di tangan dengan seutas tali. Semakin berat yoyo, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap ayunan, ya kan? Sama halnya dengan itu, semakin kuat gravitasi sebuah objek masif, semakin lama waktu yang dibutuhkan objek lain untuk mengorbitnya. Sebagai contoh, bintang ganda itu seperti pasangan dansa di angkasa. Para astronom bisa melihat kedua bintang itu berputar-putar mengelilingi satu sama lain. Dan dari situ mereka bisa mengetahui massa keduanya. Jika kedua bintang itu cukup dekat, mereka bahkan bisa mengetahui massa masing-masingnya. Mereka hanya perlu mengamati seberapa dekat keduanya mengitari pusat massa bersama. Oke, kelihatannya sederhana, tapi bagaimana dengan mengukur massa galaksi? Para astronom tidak terlalu fokus pada bagian-bagian galaksi. Mereka melihat seberapa cepat galaksi berputar. Seperti halnya gasing, kecepatan rotasi bisa memberitahu kita tentang massanya. Semakin cepat ia berputar, semakin banyak massa yang dikandungnya. Para astronom juga memiliki trik dengan luminositas. Pada dasarnya, luminositas adalah tingkat kecemerlangan objek di ruang angkasa. Ketika mengukur seberapa terang objek tersebut, kamu bisa mengetahui massanya. Tentu saja, jika kamu seorang ilmuwan dan punya simulasi komputer yang keren, kamu bisa memahami data yang kamu dapatkan.
Selain itu, ketika mereka mencoba mengukur berat sesuatu seperti seluruh galaksi, mereka menggunakan beberapa alat luar angkasa yang keren, seperti satelit Gaia dan teleskop luar angkasa Hubble. Sungguh duo teleskop yang dinamis. Teleskop ini membantu kita melihat semua hal tersembunyi di angkasa luas yang terlalu redup atau jauh untuk dilihat oleh mata kita. Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang, termasuk lubang hitam supermasif di pusatnya. Untuk mengukur berat galaksi kita, para astronom harus mengamati kelompok-kelompok bintang yang disebut gugus bola. Gugus-gugus ini seperti pulau-pulau kecil bintang yang melayang-layang di angkasa. Gugus-gugus ini juga seperti perintis purba yang sudah ada di galaksi kita jauh sebelum matahari dan tata surya terbentuk. Jadi, para ilmuwan melacak pergerakan gugus-gugus tersebut dalam 3 dimensi dengan menggunakan Gaia dan Hubble. Pada dasarnya, mereka mengukur kecepatan dan gerak gugus-gugus tersebut untuk mengetahui berat Bima Sakti, serta tarikan gravitasi yang dialami gugus-gugus tersebut. Dan seperti yang sudah kukatakan tadi, semakin masif sebuah galaksi yang kita amati, semakin cepat pula gugus-gugus bola di dalamnya bergerak. Para astronom kemudian melakukan pengukuran dan membandingkannya dengan apa yang mereka harapkan untuk dilihat berdasarkan simulasi komputer tentang bagaimana galaksi seharusnya terbentuk. Dengan menggunakan metode ini, mereka menemukan bahwa Bima Sakti memiliki massa 1,5 triliun kali massa matahari. Dan sebagian besar dari berat ini tidak berasal dari bintang-bintang itu sendiri. Bintang-bintang hanya menyumbang sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besar adalah materi gelap. Ini adalah kekuatan misterius yang bahkan tidak bisa kita lihat, tapi tetap berperan penting dalam menyatukan galaksi-galaksi. Ilmu pengetahuan menyebutnya gelap karena ia tidak berinteraksi dengan cahaya atau bentuk radiasi elektromagnetik lain yang bisa kita deteksi. Tapi kita bisa melihat efeknya. Sebagai contoh, ketika para ilmuwan mengamati bagaimana galaksi berotasi, mereka menemukan adanya massa yang menarik galaksi-galaksi itu lebih banyak daripada yang bisa kita lihat dengan teleskop. Semua massa tambahan yang misterius itu sebenarnya adalah materi gelap. Inilah alasan kenapa galaksi tidak terpisah. Dahulu kala, seorang astronom cerdas bernama Jan Oort menemukan bahwa galaksi kita yang mengagumkan ini tidak hanya diam, tapi juga berputar-putar seperti komedi putar raksasa. Dia juga menyadari di mana letak matahari kita di dalam galaksi. Dan ini merupakan informasi yang sangat penting. Dan kini, kita bisa mempelajari Bima Sakti dengan lebih baik daripada sebelumnya. Di tengah-tengah galaksi, ada lubang hitam supermasif. Ia seperti penyedot debu raksasa yang menyedot semua yang ada di sekelilingnya. Lubang hitam itu sangat kuat dan dahsyat, sehingga segala sesuatu di galaksi kita yang berharga ini berputar mengelilinginya. Di sekeliling lubang hitam itu, terdapat area debu, gas, dan bintang yang disebut tonjolan galaksi, yang berisi 10 miliar bintang dan berbentuk seperti kacang. Di balik tonjolan ini, terdapat piringan galaksi, yang merupakan tempat sebagian besar bintang di galaksi, termasuk matahari kita. Piringan ini seperti panekuk raksasa yang lebarnya 100.000 tahun cahaya dan tebalnya 1.000 tahun cahaya. Piringan ini penuh dengan debu, gas, dan bintang-bintang. Itulah yang kita lihat ketika kita menatap langit di malam hari. Bintang-bintang di piringan panekuk ini mengorbit mengelilingi pusat Bima Sakti dan membentuk 4 aliran yang berputar-putar yang disebut lengan spiral. Di dalam lengan-lengan ini, bintang-bintang, debu, dan gas lebih rapat. Ini seperti kota besar dengan banyak lalu lintas. Kadang-kadang, jalanan menjadi terlalu padat, sehingga mobil-mobil bergerak lebih lambat. Lengan-lengan spiral ini seperti kemacetan lalu lintas di ruang angkasa. Gas dan bintang-bintang berkerumun dan bergerak lebih lambat di lengan-lengan ini. Itu sebabnya materi yang melewati lengan spiral yang padat akhirnya termampatkan. Ketika gas dan debu di galaksi termampatkan, semuanya mulai runtuh akibat gravitasinya sendiri dan membentuk bintang-bintang baru. Itu sebabnya bintang-bintang di lengan spiral lebih muda daripada bintang-bintang di bagian lain galaksi, seperti bintang-bintang di tonjolan. Piringan Bima Sakti tidaklah datar. Saat berputar mengelilingi pusatnya, piringan ini bergoyang-goyang seperti gasing yang memiliki riak.
Riak ini bergerak jauh lebih lambat daripada bintang-bintang dan membutuhkan waktu hingga 700 juta tahun untuk membuat satu lingkaran penuh mengelilingi pusatnya. Para ilmuwan menduga lengkungan dan riak ini terjadi karena tabrakan antara Bima Sakti dengan galaksi lain di masa lampau.